Oke, masih di Porang Asahan ya, tetap di Porang Asahan. Kali ini aku ingin mereview pertumbuhan tanaman porang dari katak mini ya, eh, di musim kedua. Nah, pertumbuhannya sudah seperti ini sahabat, nih sudah selengan saya ya, ini selengan saya. Nah, jadi di sini sahabat tani porang semua ya, ketika di musim kedua itu pertumbuhan akar ya, akar porang itu sangat luar biasa, bahkan itu bertemu barisan satu ke barisan satu ya, bertemu barisan satu ke barisan satu. Maka di situ kita sedikit kebingungan untuk melakukan pendangiran, tapi sedikit lebih baik semalam itu ya. Alhamdulillah aku punya metode, kita terapkan metode itu sistem tanam di lubang paritan, bukan di atas gulutan ya. Kita buat lubang paritan, kita susun umbinya, baru kita tutup. Nah, baru kita timbun sembari membentuk bedengan. Jadi alhamdulillah itu kondisinya agak dalam. Kita tidak lakukan pendangiran pun itu sudah cukup sampai nanti ke pasca dorman. Namun apabila lakukan pendangiran itu lebih baik, alangkah lebih baik. Namun kalau kondisinya ini perakaran itu banyak, kita sayang ya, kita mau ambil tanah di jalan ya, mau kita tutupkan, itu rasanya sayang karena itu pasti membuat banyak putus akar ya, banyak putus akar. Jadi sahabat, kondisinya sudah seperti ini ya, pertumbuhan dari katak di musim kedua. Nah, jadi sahabat, pertumbuhannya sudah seperti ini ya. Pertumbuhannya sudah seperti ini, itu tanaman dari bibit katak dengan umbi mini ya. Dengan umbi mini ini pertumbuhan di musim kedua. Rata-rata sudah mengeluarkan katak ya. Berkatak. Jadi yang saya bahas tadi ini, ya ini akar semua ya. Ini lihat sahabat. Ini akar semua, sampai ke sana itu akar semua. Jadi di sini kita sedikit kebingungan untuk melakukan pendangiran karena kita bingung mau ngambil tanahnya itu dari mana ya. Kita bingung mau ngambil tanahnya dari mana. Sementara kalau lihat kondisi ini sebenarnya sudah minta penimbunan tanah nih, kondisinya sedikit mereng. Ini kelihatan dari dia agak miring ya, miring itu pertanda dia minta penambahan atau pengurukan. Tapi di sisi lain kita sedikit bingung karena ketika kita ambil tanah yang di sini, ini lihat ya, kita korek ya, ini di jalan. Nah, ini akar semua sahabat. Nah, ini lihat akarnya semua. Nah, ini akar porang semua. Jadi apabila ini kita putus, kita naikkan kemari, tentu ini ada pengaruh ya, ada pengaruh karena memutus rantai makanannya. Sebenarnya ini apabila tidak dilakukan pendangiran juga tidak begitu masalah, karena kita sistem tanamnya seperti yang saya katakan tadi. Ini kita tanam sistem paritan, bukan di atas gulutan ya. Jadi posisi umbi ini kira-kira ini 1 jengkal dari permukaan tanah. 1 jengkal dari atas ini ya, dari atas ini kira-kira sudah di posisi 1 jengkal. Sebenarnya aman ini, tanpa kita dangir pun sudah maksimal, sudah aman. Cuman ini memang pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari akar ya. Ini sahabat tani porang, kataknya ini setinggi saya ya, sahabat tani porang. Ini lihat kataknya. Nah, ini kataknya ya. Kataknya sudah pada bentuk semua ini.
Kataknya sudah pada bentuk semua. Ini kita ambil pakai tangan sudah susah ini kameranya. Nih. Tuh sahabat semua sampai ke sana. Kita jalan dari dalam ya. Kita jalan dari dalam ya. Dari bawah ini lebih enak dari bawah kita merunduk daripada kita berdiri ini, lihat. Ini kataknya. Nah, sahabat. Ini setinggi orang dewasa. Kalau bagian sini sedikit pendek karena ini lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Ini tunas pertama ya, sahabat tani porang semua. Di bawah kita lihat ini, itu pohonnya ya, kita lihat ya. Di bawah kita lihat masih ada tunas susulan ini sahabat. Ini pohon yang tadi yang kita ambil dari atas. Ya ini di bawah masih ada tunas susulan. Masih ada tunas susulan. Nah jadi sahabat tani porang semua, ini kelihatan bergeluma ya, agak berumput. Ini saya sengaja ya. Saya sengaja, paling nanti kalau hujannya masih panjang, ini gulmanya terlalu lebat, ini kita rumput tapi tidak begitu bersih total ya. Tidak begitu bersih total. Kita rumput tidak begitu bersih total, tujuannya agar tidak terlalu banyak hama nanti di penghujung umur. Karena porang ini biasanya penyakitnya itu ya, hamanya itu nanti di ujung-ujung umur. Bukan hama dari serangga ataupun jenis-jenis ulat-ulatan, bukan, itu hama fusarium jamur. Itu nanti banyaknya itu ketika nanti memasuki mendekati fase-fase dorman ya, di umur itu di umur 5 bulan. Karena di umur 5 bulan itu ya, di umur 5 bulan itu perhitungan perhitungan musim itu nanti musimnya itu sudah jarang hujan ya. Kebanyakan itu panas, itu cuacanya ekstrim, hujan 1 kali, panasnya itu 2 hari bisa 3 hari, nanti mendadak hujan lagi. Nah itu pemicu jamur busuk pangkal batang karena perubahan ekstrim pada permukaan tanah ya. Perubahan suhu yang ekstrim di permukaan tanah itu yang memicu terjadi pembusukan atau jamur pembusukan pangkal batang. Itu sahabat. Jadi antisipasinya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu ya. Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu itu aku sebagian yang kita biarkan semak itu malah lebih aman ya, karena tidak begitu ekstrim perubahan antara suhu tersebut, antara panas ke dingin tersebut tidak begitu ekstrim karena masih dilapisi gulma.